Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Ismayati. Pemateri pertama akan menyampaikan materi berkaitan dengan peran uang dalam perekonomian. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Nah, berdasarkan definisi ini, uang dapat berupa barang, yakni pada sistem pertukaran barter. Sejarah uang memang dimulai dengan barter, kemudian uang komoditi, dan dalam perkembangannya kebanyakan alat transaksi dilakukan dengan menggunakan uang kertas, cek, bahkan sampai uang plastik. Sebagai alat pertukaran, maka keberadaan uang menjadi sangat penting dalam perekonomian. Suatu benda dapat dikatakan sebagai uang jika benda tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diterima secara umum. Uang harus dapat diterima oleh masyarakat tanpa terkecuali agar dapat diakui sebagai alat tukar. Suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Yang kedua, memiliki nilai yang cenderung stabil. Nilai uang seharusnya stabil, tidak berfluktuasi dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga adalah ringan dan mudah dibawa. Keberadaan uang seharusnya tidak memberatkan pemiliknya, jadi mudah dibawa kemana-mana untuk keperluan sang pemilik. Kemudian yang keempat, harus tahan lama. Uang harus memiliki sifat tahan lama dan tidak mudah rusak. Oleh karena itu, pemilihan bahan sangat menentukan ketahanan uang. Kemudian, uang mulai banyak digunakan dalam masyarakat. Penggunaan uang oleh masyarakat ini karena uang memiliki beberapa peran, yaitu yang pertama, uang sebagai alat tukar-menukar. Dalam sistem pertukaran barter, uang mensyaratkan adanya double confidence. Dengan adanya uang yang diterima secara umum sebagai alat tukar, maka syarat double confidence ini menjadi tidak relevan lagi. Nah, jadi uang sebagai alat tukar menukar ini dapat memudahkan masyarakat untuk membeli suatu barang yang diinginkan ataupun yang dibutuhkan. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Dalam fungsinya uang sebagai satuan pengukur nilai ini, maka setiap barang yang dipertukarkan dapat dinilai dengan satuan uang tertentu. Uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang ataupun jasa sebagai alat satuan hitung. Uang juga berperan untuk memperlancar pertukaran barang. Yang ketiga, uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda. Yang keempat, uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan. Sebagai penyimpan nilai atau kekayaan, uang digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Ketika seorang penjual misalnya saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa yang akan datang. Hal ini juga bisa berhubungan dengan investasi, yaitu uang yang dimiliki sekarang bisa diinvestasikan guna untuk kebutuhan yang di masa yang akan datang, entah diinvestasikan atau bisa juga dengan ditabung. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang defisit anggaran dan kebijakan moneter. Defisit anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara dalam tahun anggaran yang sama. Defisit anggaran sering terjadi di sebuah negara. Banyak negara yang sedang berkembang memiliki kekurangan dana atau anggaran pemerintah ketika membangun negaranya untuk kepentingan umum. Anggaran yang mengalami defisit juga akan berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah negara. Maka dari itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan moneter untuk mengatur supaya sebuah negara tidak mengalami defisit. Berikut ini beberapa hal yang mengakibatkan adanya defisit
di sebuah negara. Yang pertama, rendahnya daya beli masyarakat. Yang kedua, melemahnya nilai tukar. Yang ketiga, tingkat pengangguran tinggi akibat krisis ekonomi. Yang keempat, realisasi yang menyimpang dari rencana. Dan yang terakhir, pengeluaran yang tinggi akibat inflasi. Salah satu cara untuk mengurangi resiko defisit anggaran pemerintah dapat mengambil langkah dengan cara menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan ini yang memiliki peran penting dalam pemerintahan untuk menstimulasi keadaan ekonomi. Kebijakan moneter berfokus pada meningkatkan atau mengurangi suplai uang demi menstimulasi keadaan ekonomi. Kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter diatur sedemikian rupa untuk membantu mengatur variabel ekonomi makro. Adapun beberapa tujuan dari kebijakan moneter, yang pertama adalah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang kedua, kesempatan kerja. Yang ketiga, kestabilan harga. Dan yang terakhir, keseimbangan neraca pembayaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Navalia Yuning Tias, NPM 1951020391. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan umum atas sistem finansial. Financial system atau sistem keuangan terdiri dari institusi-institusi dalam perekonomian yang membantu dalam mencocokkan tabungan seseorang dengan investasi orang lain. Tabungan dan investasi adalah unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika suatu negara menyimpan bagian yang besar dari PDB-nya, maka sumber daya pun lebih banyak tersedia untuk diinvestasikan dalam bentuk modal, sedangkan modal yang lebih besar menaikkan produktivitas dan standar hidup negara tersebut. Pada tingkat yang lebih luas, sistem keuangan memindahkan sumber daya ekonomi langka dari penabung kepada peminjam. Penabung menyimpan karena berbagai alasan, diantaranya persiapan dana, pendidikan anak, tabungan saat pensiun atau simpanan hari tua, tabungan masa depan. Begitu juga dengan pinjaman. Mereka meminjam karena berbagai alasan, diantaranya untuk modal usaha, perluasan usaha, dan lain-lain. Lembaga keuangan. Pada tingkat yang lebih luas, sistem keuangan memindahkan sumber daya ekonomi langka dari penabung kepada peminjam. Penabung menyimpan karena berbagai alasan, diantaranya persiapan dana pendidikan anak, tabungan saat pensiun atau simpanan hari tua, tabungan masa depan. Begitu juga dengan peminjam. Mereka meminjam karena berbagai alasan, diantaranya untuk modal usaha, perluasan usaha, dan lain-lain. Sistem keuangan disusun oleh beragam lembaga keuangan yang membantu dalam mengordinasikan penabung dan peminjam. Lembaga keuangan terdapat dua kategori, yaitu pasar keuangan dan perantara keuangan. Pasar keuangan adalah lembaga tempat di mana orang yang ingin menyimpan dapat secara langsung menyediakan dana kepada orang yang ingin meminjam. Dua pasar keuangan yang paling penting dalam perekonomian adalah yang pertama pasar obligasi, yang kedua pasar saham. Selanjutnya yaitu lembaga-lembaga perantara keuangan, yang artinya lembaga keuangan tempat di mana penabung dapat secara tidak langsung menyediakan dana kepada peminjam. Istilah perantara melambangkan peran lembaga-lembaga keuangan yang berdiri antara pihak penabung dan pihak peminjam. Perantara keuangan ini yang sangat penting dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank dan reksadana. Faktor yang mempengaruhi literasi keuangan, di antaranya karakteristik sosiodemografi, latar belakang keluarga, kekayaan, dan preferensi waktu. Kemudian ada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Di Indonesia, UMKM merupakan salah satu elemen penggerak perekonomian rakyat yang tangguh dan mampu menunjukkan eksistensinya di dunia usaha. Hal ini terbukti dengan adanya pertumbuhan jumlah UMKM setiap tahunnya. Menurut Bank Indonesia, usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan. Badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berfilisasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasil penjualan paling banyak 200 juta per tahun.
Sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tepatnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur dari 200 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dan non-faktur 200 juta sampai dengan 600 juta rupiah. Saya Fadilah Laila Syarifah akan menyampaikan materi tentang definisi, fungsi, dan pengukuran uang. Yang pertama adalah definisi uang. Uang adalah nominal yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan suatu transaksi jual beli. Dalam ilmu ekonomi, uang adalah suatu alat yang bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar atau alat pembayaran yang sah dalam suatu aktivitas ekonomi. Yang kedua ada fungsi uang. Fungsi uang ini dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Fungsi yang kedua adalah fungsi turunan, yaitu yang pertama uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran hutang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Yang terakhir, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Syarat-syarat uang: yang pertama, benda itu harus diterima secara umum agar dapat diakui sebagai alat tukar umum. Suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Yang kedua, bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama agar tidak mudah rusak. Yang ketiga, kualitasnya cenderung sama. Yang keempat, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Yang kelima, uang juga harus mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang terakhir, serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Yang terakhir ada pengukuran uang. Uang adalah suatu alat ukur yang paling umum serta dianggap paling tepat dalam mencatat aktivitas ekonomi. Itulah kenapa uang dianggap sebagai standar penilaian pokok. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.